Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Bahri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resume dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Ike Utia Ningsih, SPSI MA. Baik, ini profil saya. Yang pertama, ada perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah ini berbeda. Namun, sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Berikut adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan, khususnya aspek fisik, dan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Dan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif atau jumlah. Yang perkembangan merujuk kepada kuantitatif dan kualitatif, kualitas. Dan yang keempat, pertumbuhan tidak langsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, tapi perkembangan mungkin terjadi tanpa adanya pertumbuhan. Selanjutnya, materi kedua, lifespan atau rentang kehidupan. Lifespan ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Erikson. Teori perkembangan rentang hidup lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan selama hidupnya. Dengan kata lain, tentang hidup manusia dimulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, lansia, sampai alam barzah nanti, yaitu meninggal dunia. Dalam setiap rentang kehidupan manusia, ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan, harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan menjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali suatu hari nanti. Materi yang ketiga, tokoh dan teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama, ada tokoh dari perkembangan biologikal, yaitu dikemukakan oleh Coughlin dan Thompson, mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja. Perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh meliputi tinggi, berat, dan proporsinya. Berikut ada teori perkembangan psikoanalisis yang menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari di luar kesadaran dan diwarnai emosi. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Ia adalah seorang dokter medis spesialis ilmu penyakit syaraf dan ia lahir pada 6 Mei 1856 di Pribro. Di dalam teori psikoseksual ini,
Sigmund Freud menjelaskan bahwa fase perkembangan individu didorong oleh energi seksual psikis yang disebut libido. Struktur kepribadian menurut Freud terdiri menjadi 3. Yang pertama ada ID, kedua ego, dan yang ketiga ada super ego. Selanjutnya ada teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Erikson adalah seorang post-Freudian atau neo-Freudian psikoanalisa yang didasari oleh hubungan sosial. Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi tahun pertama. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Masa bayi umur 1-3 tahun. Yang ketiga, ada inisiatif versus rasa bersalah, yaitu di masa kanak-kanak awal tahun atau prasekolah di usia 3-5 tahun. Yang keempat, ada kerja keras versus rasa inferior. Masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu ada di usia SD di rentang umur 6 tahun sampai remaja. Yang kelima, ada identitas versus kebingungan identitas, yaitu ada di masa remaja usia 11 sampai dengan 20 tahun. Yang keenam, ada keintiman versus isolasi masa dewasa awal, yaitu di rentang umur 20 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, ada generativitas versus siktasi, yaitu masa dewasa tengah umur 40 sampai 50 tahun. Yang kedelapan, ada integritas versus keputusasaan di masa dewasa akhir, yaitu tahun 60 ke atas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi keempat, konsep perkembangan dalam kandungan. Masa perkembangan dalam kandungan atau disebut juga dengan masa prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Masa ini umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Proses tersebut berawal ketika sperma menembus tempat atau lebih zigot, yang kemudian zigot tersebut berkembang menjadi janin, dan janin berkembang menjadi bayi yang telah siap untuk lahir ke dunia. Lamanya periode prenatal ini adalah sekitar 280 hari atau kurang lebih 40 minggu sejak dari pertumbuhan. Yang kelima, ada konsep perkembangan pada masa bayi. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Cukup bulan, langsung menangis dan tidak ada cacat bawaan. Serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus. Apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat, sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Berikut adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada 0 sampai dengan 1 bulan disebut dengan periode neonatus atau bayi awal, yaitu penyesuaian sirkulasi darah dan inisiasi pernapasan serta fungsi lain. Yang kedua, di umur 1 bulan sampai dengan 1 tahun namanya periode bayi tengah, yaitu terjadi pertumbuhan yang cepat dan maturasi fungsi terutama pada saraf. Yang ketiga, ada di umur 1 sampai dengan 2 tahun atau periode bayi akhir, yaitu terjadi perkembangan motorik besar dan halus, kontrol fungsi ekskresi atau buang air besar. Yang selanjutnya materi ke-6 ada konsep perkembangan anak prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak berusia 3-6 tahun, di mana anak-anak mengalami masa yang sangat penting sebagai fondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Tahap ini tidak memerlukan pendidikan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bersifat positif dan kreatif. Pendidikan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang bersifat positif dan kreatif
akan berbentuk perilaku yang lebih baik lagi bagi anak. Anak usia prasekolah memiliki intelijensi laten yang luar biasa. Anak memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa serta kemampuan menyerap pengetahuan yang tinggi. Anak-anak pada usia ini aktif bergerak dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Namun, pengalaman dan kesadarannya masih kurang. Mereka gemar sekali berlari, meloncat, memanjat, dan menjelajah sudut-sudut ruang. Anak mengalami proses perubahan dalam pola makan di mana anak pada umumnya mengalami kesulitan untuk makan. Proses eliminasi pada anak sudah menunjukkan proses kemandirian dan masa ini adalah masa di mana perkembangan psikososial pada anak sudah menunjukkan adanya rasa inisiatif, konsep diri yang positif, serta mampu mengidentifikasi identitas dirinya. Yang ketujuh ada konsep perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah ada di kisaran 6-12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa anak-anak, pertengahan, atau masa laten. Masa untuk mempunyai tantangan baru, kekuatan kognitif untuk memikirkan banyak faktor secara simultan, memberikan kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Dalam tinjauan fisik, pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3 sampai dengan 3,5 kg dan 6 cm atau 2,5 inci per tahunnya. Lingkar kepala tumbuh hanya sekitar 2 sampai 3 cm selama periode ini, menandakan pertumbuhan otak yang lambat karena proses melanisasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Kekuatan otot, koordinasi dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. Kemampuan menampilkan pola-pola gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat musik. Kemampuan motorik yang lebih tinggi adalah hasil dari kedewasaan maupun latihan. Dari tinjauan kognitif, perkembangan kognitif pada anak usia sekolah adalah kemampuan untuk berpikir dengan logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstrak. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsinya dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas melalui tahapan yang ada 4. Yang pertama ada tahapan sensoris motorik di umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada konkret operasional di umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada formal operation di umur 11 sampai 15 tahun. Baik, yang selanjutnya materi ke-8 yaitu konsep perkembangan anak pada masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Pubertas atau puberti ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara singkat, terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah satu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur atau gradual. Perubahan biologis pubertas yang merupakan tanda akhir masa kanak-kanak berakibat peningkatan pertumbuhan berat dan tinggi, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, dan pencapaian kematangan seksualnya. Perubahan fisik dramatis ini merupakan bagian dari proses kematangan panjang dan kompleks yang dimulai bahkan sebelum lahir, dan pencabangan psikologis mereka terus berlanjut sampai masa dewasanya. Yang ke-9 ada konsep perkembangan anak masa remaja. Masa remaja atau adolescent berasal dari kata lain yaitu adolescent yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun. Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa atau dengan pada tingkatan yang sama. Yang ke-10 ada konsep perkembangan anak pada masa remaja.
Sama seperti materi sebelumnya, di sini lebih membahas ke aspek kepribadian remaja, yang mana perkembangan individu merupakan integrasi dan beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perkembangan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya, yakni aspek fisik dan motorik, aspek kognitif, aspek intelektual, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan moral, dan aspek penghayatan agama. Totalnya ada 9 aspek yang dilalui oleh kepribadian perkembangan pada masa remaja. Baik, selanjutnya ada konsep perkembangan dewasa awal. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Yakni dewasa dini merupakan masa pengaturan. Dewasa dini atau awal sebagai usia produktif. Dewasa awal sebagai masa bermasalah. Dewasa awal juga sebagai masalah ketegangan sosial. Sebagai masa terasingan sosial. Sebagai masa komitmen. Sebagai sering merupakan masa ketergantungan. Sebagai masa perubahan nilai. Sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Dewasa awal juga bisa disebut dengan masa-masa kreatif. Berikut adalah tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama adalah memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istrinya nanti setelah melewati masa remajanya. Belajar hidup bersama suami istri dari pernikahannya melalui hidup dan dalam berkeluarga. Mengelola rumah tangga setelah menjalani pernikahan, memulai bekerja dalam suatu jabatan usai menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMU, akademik, atau universitas. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Yang ke-12 ada konsep perkembangan dewasa akhir. Dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain disebut senenkin. Masa dewasa lanjut usia ini merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 ke atas. Saat individu memasuki masa ini, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologisnya. Perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup yang selanjutnya. Berikut adalah tugas-tugas dewasa akhir, yaitu menciptakan kepuasan dalam berkeluarga sebagai tempat tinggal di hari tuanya nanti, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan kematian, pesanan dengan sikap yang positif atau menjadi janda atau duda, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Selanjutnya, materi ke-13, konsep perkembangan usia lanjut. Pengertian usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya pertahanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja maupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stresnya lingkungan. Berikut adalah tugas-tugas masa lanjut usia. Sebagian besar tugas usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi daripada kehidupan orang lain. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup dengan mempersiapkan mentalnya. Baik, yang terakhir atau yang ke-14
ada konsep perkembangan manula. Pengertian manula. Manula adalah singkatan dari manusia lanjut usia atau biasa disebut dengan manusia lanjut usia. Lansia adalah seseorang yang mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Sama seperti sebelumnya, tetapi pada ini saya akan membahas pengertian dan pengolahan lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Yakini lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia usia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan, dan lansia usia tidak potensial atau yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan menurut Konstantides, menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya. Baik, mungkin itu saja video resu materi di mata kuliah psikologi perkembangan. Saya Ahmad Saiful Bahri, mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung, baik yang disengaja maupun tidak. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.